Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nena Awalia, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Di sini saya akan memaparkan pemaparan materi tentang mata kuliah Akhlak Aswaja. Di antaranya yaitu akhlak dan perbedaan akhlak, etika, moral, dan susila. Akhlak merupakan sifat batin yang tertanam dalam diri seseorang. Dengannya akan tampak perubahan dan sikap baik menurut norma dan syariat, tanpa ada paksaan dan pertimbangan sebelumnya. Sesungguhnya dalam perbuatan dan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada etika, adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Moral lebih mengacu pada nilai hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan di masyarakat. Kemudian susila, yang lebih baik, sopan, dan beradab. Namun jika berkembang di masyarakat, kesusilaan mengacu pada makna membimbing, memandu, mengarahkan, dan membiasakan seseorang atau kelompok untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian perbedaan akhlak dengan etika, moral, dan susila. Terdapat pada sumber atau acuan, sifat pemikiran dan proses munculnya kegiatan, sedangkan hubungan akhlak dengan etika, moral, dan susila adalah gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik, prinsip atau aturan hidup, dan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Perilaku remaja saat ini dalam era perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang tidak mencerminkan kepribadian yang baik. 3 faktor utamanya adalah keluarga, pendidikan agama, dan lingkungan pergaulan. Remaja yang harus memahami pentingnya akhlak, etika, moral, dan susila. Nah, kemudian ada landasan ajaran akhlak dalam Islam. Yang paling utama ada pada 2 sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan kalamullah yang menjadi referensi untuk membentuk akhlak seseorang. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali perintah baik dan larangan berbuat buruk dalam berakhlak. Juga mengenai hadis, bahwa hadis adalah setiap segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah lah yang mengatakan bahwa sesungguhnya telah ada suri tauladan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, landasan akhlak umat muslim diambil dari segala perbuatan, perintah, dan ketetapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun baik berdasarkan akhlak, contohnya yaitu at-taqwa, al-ahfal, al-aqah, asyidik, al-amanah, dan lain-lain. Sedangkan buruk berdasarkan perilaku akhlak, contohnya fasik, kadzib, mencuri barang, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Baik berdasarkan perilaku moral, contohnya kerja keras, rasa nasionalisme, keingintahuan, merawat lingkungan, dan lain sebagainya. Sedangkan buruk berdasarkan perilaku moral, contohnya korupsi, perzinahan, narkoba, judi, dan lain sebagainya. Kemudian baik berdasarkan ajaran etika, contohnya menghormati kepada yang lebih tua, berperilaku sopan, mengucapkan terima kasih dan maaf, mengatakan permisi saat lewat di depan orang, dan lain sebagainya. Sedangkan buruk berdasarkan ajaran etika, contohnya yaitu membuang sampah sembarangan, menggunakan pakaian yang tidak pantas, berbicara hal yang kotor dan tidak pantas, dan lain sebagainya. Nah, itulah dari materi akhlak dan perbedaan akhlak, etika, moral, dan susila. Kemudian
ada akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang tua, dan akhlak kepada anak. Yang pertama itu akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani sifatnya atau rohani. Kita dapat adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Contoh akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu memelihara kesucian dan kehormatan diri. Kemudian qanaah, yaitu menerima apa adanya, pemberian dari Allah. Kemudian berdoa kepada Allah, sabar dengan ketentuan Allah, tawakal kepada Allah, dan rendah hati. Kemudian akhlak terhadap orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua lebih dikenal dengan istilah birrul walidain, yang artinya menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua, tetap menaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka. Contohnya, adab yang baik dan akhlak yang mulia kepada orang tua, yaitu kita diwajibkan berakhlak yang mulia kepada kedua orang tua dengan cara berbakti, mendoakan, menaati, mematuhi perintah dan larangan dari keduanya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian menghormati keduanya, merendahkan diri, menyayangi dan mencintai kedua orang tua, berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan, dan jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Kemudian bersikap tawadu kepada kedua orang tua, dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Kemudian akhlak kepada anak. Supaya keadaan dalam keluarga mencapai ketenangan dan ketentraman yang dapat membantu perkembangan anak, maka kewajiban yang harus dilakukan adalah yang pertama, yaitu adanya cinta kasih dan disiplin. Kemudian mengajarkan dan pengalaman agama, kemudian membiasakan dan menjaga kesehatan. Nah, dalam peran orang tua dalam mendidik akhlak anak, dan memberikan contoh kepada anak dalam berakhlakul karimah atau menjadi suri tauladan yang baik. Kemudian memberikan kesempatan pada anak untuk mempraktikkan akhlak mulia dalam keadaan bagaimanapun. Dan selanjutnya itu memberi tanggung jawab sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian mengawasi serta mengarahkan anak dalam pergaulan. Nah, itulah materi akhlak terhadap diri sendiri, orang tua, dan kepada anak. Kemudian ada lagi akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Nah, akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sifat. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Allah yang menciptakan segalanya, memberi kita nikmat rohani dan jasmani, yang memuliakan manusia sehingga berbeda dengan makhluk lain yang menyediakan sarana dan prasarana. Nah, bentuk akhlak kepada Allah yaitu cinta, ikhlas, husnuzon, tawakal, dan ikhtiar. Kemudian sabar, syukur, tanggung jawab, dan takwa. Kemudian ada akhlak kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umat manusia agar bersifat santun dan memberikan penghormatan yang tinggi kepada Nabi dan Rasulnya. Adapun bentuk akhlak kepada Rasulullah yaitu beriman kepada Rasul, mencintai dan memuliakan Rasul, mengikuti dan menaati Rasul, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul, menghidupkan sunnah Rasul. Nah, hikmahnya yaitu yang pertama, senantiasa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga, yaitu menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
contohnya perbuatan maksiat. Kemudian menjadi orang yang penyabar, jujur, dan amanah. Dan yang terakhir, memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala hal yang diperbuat. Nah, itulah materi tentang akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian akhlak kepada guru, keluarga, dan saudara. Nah, menghormati dan menghargai guru merupakan akhlak terhadap guru yang paling utama. Hal yang paling utama harus orang tua ajarkan kepada anak adalah menghormati dan menghargai seorang guru. Yang dimaksud dengan akhlak siswa terhadap guru adalah perilaku baik yang muncul dari seorang siswa sebagai pelajar terhadap guru sebagai pengajar tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan untuk melakukan perilaku baik tersebut. Akhlak yang sepantasnya dilakukan seorang siswa terhadap guru yaitu siswa harus memiliki tujuan dalam menuntut ilmu, berperilaku hormat terhadap guru, bersikap patuh terhadap perintah, dan menjauhi larangan guru dengan dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh sikap hormat dan patuh kepada guru yaitu mengucapkan salam ketika bertemu guru. Kemudian sopan dan santun dalam berbicara. Dan yang ketiga yaitu mendengarkan saat guru menjelaskan pelajaran. Nah, itulah akhlak terhadap guru. Kemudian akhlak kepada keluarga. Sikap keteraturan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam semesta serta keteraturan yang harus dimunculkan ketika beribadah harus diimplementasikan dalam kehidupan keluarga. Seorang kepala keluarga berkewajiban mengatur dan mengelola sistem yang akan diberlakukan di dalam keluarganya. Sistem yang dibangun tersebut seyogianya mengakomodasi kepentingan-kepentingan anggota keluarganya secara keseluruhan, dan sebagai konsekuensinya seluruh anggota harus mempunyai komitmen untuk tidak keluar dari peraturan yang disepakati, sehingga dengan demikian yang diharapkan terjadi keharmonisan di antara anggota keluarga tersebut. Nah, beberapa sikap yang harus dimunculkan setiap anggota keluarga yaitu tanggung jawab, kerjasama, perhitungan dan keseimbangan, disiplin dan kasih sayang. Nah, kemudian yaitu akhlak kepada saudara. Akhlak yang mulia merupakan cermin kepribadian seseorang. Selain itu, akhlak yang mulia akan mampu mengantarkan seseorang kepada martabat yang tinggi. Penilaian baik dan buruknya seseorang sangat ditentukan melalui akhlaknya. Nah, menjaga hubungan baik seperti halnya saling tolong-menolong dengan tetangga, saling memberi jika ada rezeki lebih, atau saling membantu dalam hal kebaikan. Kemudian berkata benar, tidak meremehkan orang lain, berprasangka buruk atau husnuzon dan kasih sayang. Itulah akhlak kepada guru, keluarga, dan saudara. Kemudian yang terakhir yaitu akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap non-muslim, dan akhlak terhadap alam dan binatang. Tetangga merupakan sahabat yang paling dekat setelah anggota keluarga sendiri. Dialah yang lebih mengetahui suka duka dan dialah yang lebih cepat dapat memberikan pertolongan pertama jika terjadi kesulitan pada diri orang itu dibandingkan dengan keluarga kita yang berjauhan tempat tinggalnya. Etika bertetangga menurut Al-Quran meliputi tolong-menolong, ikut berbahagia atas kesuksesan tetangga, dan ikut berbahagia atas kesuksesan tetangga. Kemudian akhlak terhadap non-muslim yaitu prinsip kebebasan beragama, kemudian prinsip menghormati orang lain, dan prinsip persaudaraan. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak terhadap alam dan binatang. Akhlak dengan alam dapat dilakukan dengan cara melestarikan alam sekitarnya, yaitu dengan melarang penebangan pohon-pohon secara liar,
Kemudian larang perburuan binatang secara liar. Yang ketiga yaitu melakukan reboisasi, membuat cagar alam dan saka marga satwa, mengendalikan erosi, dan menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai. Kemudian memberikan pengertian yang baik terhadap tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian dan terakhir yaitu memberikan sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya. Nah, dan adapun akhlak terhadap binatang yaitu menyayangi hewan dengan memberi makan dan minum. Yang kedua yaitu membuat nyaman hewan saat hendak menyembelihnya. Yang ketiga yaitu tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun. Dan yang keempat, boleh membunuh binatang yang membahayakan. Dan yang kelima yaitu tidak melalaikan ketaatan Allah karena sibuk mengurusi hewan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklum dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.